Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Oleh karena atas kasih, penyertaan, dan kemurahannya, sehingga pada hari ini kita boleh hadir untuk bersekutu bersama di tempat ini. Dalam berbagai pergumulan hidup yang kita hadapi, sebagai orang beriman, kita tidak boleh khawatir, sebab firman Tuhan dalam Roma pasal 8 ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau perang? Seperti tema kita minggu ini, bahwa tiada yang dapat memisahkan. Mari kita berdiri, kita angkat pujian, bersoraklah hai alam semesta. Dan menyertai juga. Kita akan membaca Mazmur secara berbalasan dari Mazmur pasal 128 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Nyanyian Syiara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Bahagialah orang. Bertakwa padaku, dan turut jalannya.
Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala. Hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tuhan adalah kasih, Dia adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sekalipun tak layak
saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita melalui persembahan. Namun kita senantiasa diingatkan dari Mazmur 128 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Sambil persembahan dijalankan, kita iringi dengan pujian bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat, salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terberi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ya, Bapak Ibu, sementara Bumbi masih jalan, di sini ada natura untuk kita uangkan. Ini seekor ayam jantan untuk pembangunan. Ya. Tawai 101 kali. 102 kali. Kira 202 kali. 203 kali. Ya, kue. Tawar. Nah, ini untuk masih pembangunan. 50.000 2 kali. 50.000 3 kali. Yo, manggis. Untuk pembangunan 50.000 3 kali.
Ya, kure semangat. Takwa nenek acil. Kure semangat, kuang pasake. Tatole. 100 2 kali, 100 3 kali. Masih untuk pembangunan. Ya, tawar. Tak mau. 200 2 kali, 200 3 kali. Ya, masih untuk pembangunan. Taruh harga 50 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, masih buah yang sama. 50 2 kali, 50 3 kali. Oh, biti-biti osid itu pak sama siapa tandingnya? Ya. Nah melodu kayak biti-biti itu apa ya teh? Ya, taruh harga. 1 juta 3 kali. Ya, masih ada 50 3 kali. Ya na lelang toboro teman-teman tani nek Kevin na pasuli la ko sekolah minggu ikwa aku resumanga kuang pasak. Ya, ini untuk sekolah minggu anak-anak kita. 500 3 kali. Yang mana mau itu manggis? Nah ini diperuntukkan bagi orang tua kita lansia. Yo sabak adi ya te lansia kita landukung isola nasang. Nah pakai nali vitamin ke setiap bulan. Ya, taruh harga 50 1 kali, 52 kali, 3 kali. Ya, kurang semangat nenek acil napa sulit tama. Yo, lansia temang lelang atau 100 2 kali, 3 kali. Tiro paham ite. Yanna di tiro te ya duka tati kolik-kolik na biasa ti di pistoloran ni namelo. Ya. Jalalen dong ada pasak na di pasitalla. Ya, taruh harga. Tak mau. $53 kali. Ya, jeruk. Ya. Baik tadinya pembangunannya. Ya. Mangkam tulan sianina. 53 kali.
Yo, tatole te sulena taman ina. Bersemangat ini Acel. Ya. Tole. Tak mau. 103 kali. Ini kue diperuntukkan untuk panitia pengucapan syukur tahunan Jemaat Karambe yang akan kita laksanakan pada bulan Agustus mendatang. Mari kita dukung semua di dalam acara ini lewat penguangan natura. Ini untuk panitia pengucapan syukur tahunan. 50 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dan siapa ini deh? Oke ya, ini patumisya Nina. Ya. 101 kali. 2 kali, 103 kali. Masih ada 2. 101 kali. 102 kali, 103 kali. Ini yang terakhir. 101 kali. Ya, 5 Solomon Palestina. 2 kali, 103 kali. Ya, itulah penguangan natura. Disampaikan terima kasih kepada kita semua yang sudah mengambil bagian. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, di mana kami sudah memberikan persembahan kami sebagai tanda ungkapan syukur kami atas berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati Tuhan agar persembahan kami ini berkenan kepadamu. Berkati tangan-tangan yang mengelolanya agar persembahan kami ini dikelola dengan baik untuk kelebaran akan firman Tuhan. Dan yang masih sisa pada kami Tuhan berkati, mampukan kami untuk dapat mempergunakannya dengan baik demi kelangsungan hidup kami yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepadamu. Amin. Syukur padamu ya Allah, kita nyanyikan bersama. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walaupun belum lemah. Syukur atas kasih sayang dari sana dan teman. Syukur atas keluarga
Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, siapkan hati kami untuk membaca kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang hidup kiranya boleh menghidupkan kami. Firman-Mu yang berkuasa kiranya boleh memberi kepada kami kuasa untuk kemenangan melawan dosa. Kiranya firman-Mu yang membentuk hidup kami, menuntun jalan kami, dan firman-Mu yang menjadi pedoman hidup kami setiap waktu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman hari ini terambil dari Kejadian 29 ayat 15 sampai 30. Firman Tuhan. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja kepadaku dengan cuma-cuma. Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upamu." Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea, anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Silpa, budaknya perempuan, kepada Lea, anaknya itu, menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi." Maka Yakub berbuat demikian. Ia mengenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu, menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilha, budaknya perempuan, kepada Rahel, anaknya itu, menjadi budaknya. Yakub menghampiri Rahel juga, malah lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pada Laban 7 tahun lagi. Firman Tuhan. Amin. Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Berikan judul keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita,
Siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus, dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Firman Tuhan, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Matius pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-31, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkannya orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya.
Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Di tengah ancaman, sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur untuk kesempatan kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam pagi hari ini dengan satu tema yang sangat-sangat sering kita dengar, yaitu tema cinta. Maka saya akan menekankan sekali lagi dari ayat Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-35. Dalam Roma 8 ke-35 dikatakan, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Di ayat ke-39, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Saya mengajak kita sekali lagi berdoa, menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, siapkan hati kami. Kiranya firman-Mu yang berkuasa boleh mengubahkan hati kami. Tundukkanlah pikiran kami di bawah firman-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, kisah Romeo dan Juliet tentu merupakan kisah yang tidak asing lagi buat Bapak Ibu Saudara. Satu kisah yang sangat melegenda, satu kisah percintaan antara dua insan yang dikisahkan di dalam sebuah novel karya William Shakespeare. Dua keluarga, keluarga Montague dan keluarga Capulet. Ini dua keluarga yang sebenarnya saling bermusuhan. Tetapi mereka mempunyai anak-anak. Keluarga Montague mempunyai anak laki-laki yang sangat tampan. Keluarga Capulet mempunyai anak perempuan yang sangat cantik. Di dalam satu pertemuan, mereka rupanya saling jatuh cinta. Di dalam pandangan pertama, tatapan mata antara mata Romeo dan Juliet membuat hati mereka bergetar. Dan seperti sebuah daya magnet yang saling tertarik satu dengan yang lain, mereka jatuh cinta. Dan saudara, rupanya cinta mereka tidak disetujui oleh kedua orang tuanya karena kedua keluarga ini bermusuhan. Maka singkat cerita, ketika suatu kali Romeo terjerat dengan sebuah tindakan, dia membunuh, akhirnya dia diasingkan keluar dari kota tersebut, dan keluarganya juga memiliki maksud supaya memisahkan dia dengan Juliet. Tetapi Juliet sangat mencintai dan sangat ingin sekali ketemu dengan Romeo. Dengan pertolongan seorang frater, maka Juliet minta, gimana caranya? Bagaimana kalau engkau minum sebuah pil? Pil itu akan bisa membuat engkau seperti mati suri selama kurang lebih 48 jam. Dan diharapkan waktu engkau mati suri, engkau bisa dibawa keluar dan Romeo yang mendengarnya bisa menjemputmu. Dan kalian bisa hidup bahagia selama-lamanya. Nah, rupanya rencana itu dilakukan, saudara. Pada waktu Juliet mulai meminum pil yang bisa membuatnya mati suri selama 48 jam, rupanya Romeo, dia mendengar bahwa kekasihnya Juliet ternyata mati. Dia tidak tahu rencana tersebut. Dan akhirnya Romeo datang dari kota yang jauh ketika dia mendengar kekasihnya mati. Dan setelah dia melihat jasadnya, akhirnya apa yang dilakukan? Dia pun bunuh diri. Dan ketika dia bunuh diri, Juliet yang sudah merencanakan 48 jam mulai terbangun. Dia melihat kekasihnya mati dan akhirnya mereka pun bunuh diri. Dia juga ikut bunuh diri.
Saudara, kisah cinta setelah mereka mati bersama-sama dengan bunuh diri, akhirnya di dalam suasana kedukaan itu mengakurkan atau mengembalikan kedua keluarga yang bermusuhan, Montague dengan Capulet ini. Nah, saudara, kisah cinta ini sangat melegenda dan sangat terkenal sekali di seluruh dunia. Dan kisah cinta yang akhirnya berujung kepada kematian dan menyatukan kedua musuh yang kembali terjalin. Maka ini menjadi sebuah tema yang seringkali bagaimana cinta itu seharusnya. Saudara, siapa yang tidak pernah jatuh cinta? Bapak Ibu Saudara pernah jatuh cinta, bukan? Saya percaya Bapak Ibu Saudara waktu masih muda, ketika jatuh cinta, apa saja, usaha apa saja dilakukan demi cinta. Begitu kan? Misalkan Bapak Ibu seorang bapak yang mungkin sudah puluhan tahun menikah, pada waktu melihat pandangan pertama kepada seorang wanita, tatapan mata yang ada satu kontak dan itu membuat sebuah daya tarik. Wah, mulailah di sini sudah ada rencana. Gimana caranya aku bisa dekat-dekat dengan dia? Gimana caranya supaya aku bisa terus bersama-sama dengan dia? Maka coba-cobalah senggol sana. Pinjem bukumu dong, pinjem buku dong. Ayo, siapa Bapak Ibu Saudara yang gak pernah begitu ya? Setelah pinjem buku, bukunya bukan dibaca, bukunya dicium-cium. Aduh, wangi sekali buku ini. Aduh, sama bendanya ada, bendanya saja cinta banget. Apalagi yang keinginannya adalah apa? Bisa bertemu, bisa bersama-sama, dan membayangkan bagaimana ya kalau aku bisa berpacaran dengan dia, aduh bisa memeluk dia, aduh bisa kelak menikah dengan dia, punya anak-anak yang lucu-lucu begitu. Betapa indahnya bukan kisah-kisah cinta yang terjadi di dunia kita ini. Nah, tetapi kadang ada yang kebablasan. Ada yang kadang anak-anak muda, pemuda-pemuda yang karena tertarik, karena saking tertariknya akhirnya masuk ke dalam seks pranikah. Mereka sudah akhirnya melakukan hubungan-hubungan yang tidak seharusnya dilakukan sebelum mereka menikah. Ketika mereka akhirnya sudah hamil, si wanita sudah hamil, ini bukti, kalau engkau membuktikan cintamu sayang, maka nikahilah aku. Saudara, itu bukan cinta. Betul, itu bukan cinta, itu adalah nafsu. Beda cinta dengan nafsu. Kalau nafsu hanya ingin memiliki apa yang pasangannya itu bisa dapatkan, apa yang bisa engkau ambil dari dia. Laki-laki yang punya nafsu ingin merenggut keperawanan seorang wanita. Wanita yang punya nafsu ingin mengobral tubuhnya, merasakan kenikmatan-kenikmatan yang liar, yang sebenarnya itu berasal dari setan. Nah, saudara, cinta yang seharusnya tidaklah didominasi, dikuasai oleh nafsu. Cinta seharusnya harus kembali kepada prinsip Alkitab. Di dalam pembacaan Alkitab tadi kita sudah didengarkan dengan satu kisah, ya, kisah Yakub untuk mendapatkan seorang Rahel, dia harus bisa rela bekerja begitu lama, sehingga sebuah prinsip dari sebuah cinta itu adalah adanya satu kesetiaan dan ada sebuah pengorbanan. Bapak Ibu Saudara, ada satu pengorbanan di dalam sebuah cinta. Jika seorang pemuda mengatakan kepada seorang gadis, aku cinta kamu. Di balik kalimat cinta, aku cinta kamu, apa yang sebenarnya sedang diinginkan? Apakah keinginannya adalah aku kalau bisa tidur dengan kamu? Kalau sudah keinginannya demikian, itu sudah bukan cinta, tetapi itu sudah dipelintir arti cinta itu dengan sebuah nafsu oleh setan. Hati-hati yang masih muda, ketika lawan jenismu mengatakan aku cinta kamu, tetapi berusaha untuk merenggut mungkin keperawananmu, mungkin keperjakaanmu, hati-hati, itu pasti dari setan. Tetapi kalau cinta itu adalah berasal dari Tuhan,
maka engkau akan saling menjaga. Engkau akan setia sampai kapan? Sampai engkau menjadi saksi tentang cinta Tuhan di depan altar gereja. Sampai pendeta menumpangkan tanganmu, tanda bahwa cintamu dipersatukan oleh Tuhan sendiri. Kenapa demikian? Karena kita kembali kepada arti cinta itu sendiri. Apa cinta itu? Apa kasih itu? Cinta dan kasih seringkali kita samakan. Kalau kita bicara tentang cinta atau kasih, itu harus kembali kepada sang kasih itu sendiri. Siapa sang kasih itu? Allah. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat ke-8, Yohanes jelas sekali mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia bukan berasal dari Allah. Karena Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Maka kasih dengan Allah itu identik. Itu adalah sifat Allah yang menyatu. Bukan semata-mata atribut. Kasih itu bukan semata-mata sifatnya Allah saja, tetapi menyatu dengan pribadi Allah. Kalau sifat Allah mungkin seperti saudara mengenal seseorang. Saudara mungkin anggap dia baik. Dia baik. Tapi suatu kali saudara bisa nilai ketika dia melakukan sebuah pelanggaran. Oh, dia nggak baik, dia jahat. Berarti sifat itu bisa lepas. Tetapi kalau sudah menyatu, itu disebut atribut yang tidak bisa lepas dari diri Allah. Karena Allah adalah kasih, maka Allah itu menyatakan kasih-Nya kepada siapa? Bukan kepada manusia saja, tetapi sebelum Allah menyatakan kasih-Nya kepada manusia, Dia terlebih dahulu menyatakan kasih-Nya kepada pribadi di antara Allah Tritunggal. Ada pribadi-pribadi di dalam Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada satu relasi kasih yang ada di dalamnya. Sehingga ikatan kasih di dalam pribadi-pribadi Allah Tritunggal. 3 pribadi hakikatnya adalah Allah. Ketika relasi kasih itu terjadi di dalam 3 pribadi Allah Tritunggal, maka melahirkan ciptaan, melahirkan manusia. Manusia adalah gambar rupa Allah yang lahir dari sebuah relasi kasih di antara pribadi Allah. Maka demikian juga ketika 2 insan disatukan di dalam cinta kasih, maka penyatuan cinta kasih itu melahirkan seorang anak. Bapak Ibu Saudara, inilah indahnya. Pada waktu Allah yang adalah kasih, Allah menyatakan cinta kasih-Nya di dalam sebuah relasi, maka jadilah ciptaan. Dan Adam Hawa diciptakan segambar rupa Allah, supaya mereka pun juga menikmati kasih dari Allah. Indahnya, agungnya, dan tidak terbayangkan cara Allah menciptakan manusia. Manusia diberikan kasih oleh Allah. Sifat kasih Allah itu diberikannya kepada manusia, supaya manusia bisa menikmati kasih itu di dalam kebersamaan, di dalam sebuah hubungan laki-laki dan perempuan. Sehingga prinsip laki-laki dan perempuan yang dipersatukan Allah di dalam kasih itu menjadi sebuah pernikahan yang sah di dalam prinsip firman Tuhan. Saudara, sekarang di dunia luar sudah mengakui gender-gender di luar laki-laki dan perempuan. Hati-hati. Kita tidak boleh mengakui gender-gender di luar laki-laki dan perempuan. Gender di luar laki-laki dan perempuan, Alkitab sendiri sudah catat itu adalah dosa. Namun kita tidak boleh membenci orangnya. Kalau saudara di luar, di kota-kota besar, saudara ketemu mereka yang melakukan praktek-praktek LGBTQ, saudara harus mengasihi orangnya. Orangnya tidak boleh dibenci, tetapi dosanya itulah yang harus ditegur. Dosanya yang harus diingatkan.
karena mereka tidak mengerti tentang cinta itu. Saudara, kembali lagi, maka waktu kita bicara tentang Allah yang adalah kasih, maka ketika diistilah di dalam bahasa Yunania agape, itu dituliskan sebagai penerjemahan dari kata kasih. Maka penulis Alkitab yang menerjemahkan kata agape itu bermula dari satu pengamatan tentang apa itu kasih. Apa itu kasih yang Allah nyatakan kepada manusia. Saudara, untung sekali ya ketika kita melihat bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Dari sejak Allah menciptakan manusia, lalu manusia memberontak kepada Dia, memberontak kepada Allah, tetapi Allah penuh dengan kesetiaannya, memelihara janjinya, memelihara kasih-Nya. Allah yang adalah kasih akan terus melihat bagaimana manusia itu berusaha menjauh dari Dia, tetapi Allah dengan cinta kasih-Nya terus menarik orang yang menjauh dari Dia untuk kembali. Saudara, mungkin ini dirasakan oleh papa, mama, bapak, ibu, saudara yang mempunyai anak yang memberontak. Ketika anak sudah mulai memberontak, sudah remaja, ingin mau-maunya sendiri, ingin keinginannya semua dipenuhi, sudah mulai melawan orang tua, maka orang tua pasti sedih. Apalagi ketika sampai mereka usia pemuda, sampai mereka lulus SMA, lalu mereka melawan, "Pak, Mama, aku mau pergi sendiri, aku mau hidup sebebas-bebasnya." Saya percaya sebagai seorang tua pasti menangis hatinya. Tetapi apakah sebagai orang tua yang melahirkan anak itu punya rasa kebencian? Saya percaya tidak. Walaupun hatinya begitu sakit, tetapi di dalam hati kecilnya ada kasih yang tidak pernah bisa ditutupi. Kasih itu akan mengharapkan, dan kasih itu mengharapkan anaknya kembali. Kasih itu akhirnya ada dibawa di dalam doa-doanya, sehingga melalui doanya orang tua memohon, "Tuhan, bawalah anakku kembali. Sadarkanlah dia, Tuhan, sadarkanlah dia." Saudara, itulah kasih orang tua kepada anak-anaknya, dan kasih Bapa kepada umatnya. Juga ketika umatnya memberontak, tetapi Tuhan masih melihat bahwa umatnya itu adalah umat yang sudah dipilihnya, yang dikasihinya. Sehingga pada waktunya dia rela untuk datang ke dalam dunia. Pada waktunya dia rela untuk mengorbankan sang putra di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk supaya umatnya itu kembali kepadanya. Maka cinta kasih Allah itu dinyatakan melalui pengorbanan sang putra di atas kayu salib. Itulah kenapa penyaliban Kristus itu adalah sebuah pernyataan cinta kasih terbesar di dalam sejarah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Allah mau menyatakan cintanya, itu adalah satu bentuk pengorbanan. Pengorbanan Allah harus merelakan sang putra mati di atas kayu salib. Saudara, bayangkan kalau kasih Allah itu tidak dinyatakan dengan satu pengorbanan. Bayangkan kalau kasih Allah itu misalkan dilelang. Seperti tadi ada lelang ya. "Ayo, siapa yang mau masuk surga? Berapa? Berani? 50.000. Gak pantas, surga gak terlalu mahal buat kamu. Berapa? 50 juta. Gak layak. Berapa lagi? 1 miliar. Gak pantas. Ada yang bisa bidding, bisa aku angkat tangan. Saya berani bayar masuk surga. Harganya sekian triliun. Ada yang bisa masuk? Gak ada. Tidak ada. Justru ya harusnya manusia itu dihukum. Harusnya manusia itu mati, binasa. Tetapi justru karena kasih-Nya membawa kembali manusia boleh datang kepadanya. Saudara, cinta kasih inilah yang Tuhan juga nyatakan melalui seorang yang bernama Saulus. Saulus ketika menulis
kitabnya di dalam surat Roma pasal yang ke-8. Saudara, saya percaya saudara tidak asing lagi dengan kisah seorang Saulus. Dia adalah seorang Yahudi, dia adalah murid dari Gamaliel, dia adalah orang yang sangat brilian, dia menguasai filsafat Yunani pada saat itu. Tetapi pada saat pemerintahan Romawi, orang-orang Yahudi yang pada saat itu sedang berada di bawah tekanan Romawi, muncullah Yesus Kristus. Yesus Kristus yang akhirnya oleh orang-orang Yahudi sendiri disalibkan. Maka Saulus pada saat itu melihat, kok banyak orang-orang percaya Yesus. Siapa dia? Bukankah orang-orang yang percaya Yesus itu adalah mereka disebut penista-penista agama? Bukankah Yesus itu adalah manusia biasa? Maka mereka yang percaya Yesus harus disingkirkan, harus dihukum. Saudara, maka Saulus yang adalah orang Yahudi merasa dia perlu membela agama Yahudi. Maka waktu dia mau membela agama Yahudi dengan sebuah rencana untuk menangkap orang-orang Kristen di dalam perjalanan yang menuju Damaskus, dia dijumpai sendiri oleh Kristus. Di dalam perjalanan ke Damaskus, Yesus datang. Yesus datang dan menyapa Saulus. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Oh, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Mulai titik itulah kehidupan Saulus berubah. Ketika kehidupan Saulus berubah, maka dia mulai melayani Yesus yang menjumpai dirinya. Waktu dia semakin melihat bahwa ternyata sudah bertumbuh orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, termasuk di kota Roma ini. Gereja di Roma sampai saat ini masih tidak diketahui siapa yang merintis. Mungkin adalah orang-orang yang salah satu dari 70 murid Tuhan Yesus yang memberitakan Injil di kota Roma. Tetapi setiap pemberitaan Injil yang disampaikan oleh murid-murid Tuhan Yesus mendapat respon. Orang-orang bisa percaya kepada Yesus Kristus. Karena berita Injil itu adalah berita yang menjadi magnet yang sangat kuat, menarik orang kembali untuk mengenal Yesus Kristus. Maka di kota Roma semakin hari semakin bertumbuh orang-orang Kristen. Tetapi di saat yang sama, kaisar-kaisar yang saat itu memerintah, yaitu kaisar-kaisar Romawi, salah satunya Kaisar Nero, dia melihat, wah, kalau orang-orang Kristen semakin bertumbuh, ini ancaman buat kita. Orang Kristen sendiri sudah ditolak oleh orang-orang Yahudi. Mereka yang berasal dari latar belakang Yahudi sudah ditolak oleh orang-orang Yahudi. Muncul pula ini orang-orang Kristen dari latar belakang Yunani. Maka kaisar menetapkan tidak boleh ada yang mengatakan atau menyembah kepada Tuhan selain kepada kaisar. Maka kaisar menetapkan bahwa kaisarlah Tuhan. Dan semua orang yang tinggal di wilayah kekuasaan kaisar harus menyembah kaisar sebagai Tuhan. Tidak boleh ada yang menyembah kepada siapapun juga. Di situ kita diingatkan, saudara. Di dalam Roma pasal ke-9, barang siapa mengaku Yesus adalah Tuhan, ia akan diselamatkan. Itu pengakuan, bukan karena pengakuan asal ucap dari mulut saja. Tetapi pengakuan Yesus Kristus sebagai Tuhan, itu adalah pengakuan yang penuh dengan resiko. Resikonya adalah penggal kepala. Resikonya adalah dipakai sebagai obor di sepanjang jalan Romawi. Resikonya adalah diberikan makan kepada singa-singa lapar. Penyiksaan, penganiayaan itulah yang menjadi resiko orang-orang yang mengaku dirinya Kristen. Orang-orang yang mengaku dirinya sebagai pengikut Kristus. Dan kita lihat, kalau di dalam sejarah, bagaimana orang-orang Kristen pada abad mula-mula, mereka sangat berani sekali untuk menyatakan, aku adalah pengikut Kristus. Mereka berani sekali untuk menyatakan imannya. Bahkan ketika saudara melihat film-film kolosal, bagaimana mereka ketika sudah masuk di tengah-tengah arena Kolosium, ada banyak sekali penonton-penonton yang sangat
menginginkan singa-singa lapar itu mencabik-cabik tubuh mereka. Penonton sudah bersorak-sorak, tetapi orang-orang Kristen, mereka hanya bisa bergandeng tangan. Mereka hanya bisa berdoa. Mereka hanya bisa menyatakan cintanya. Mereka tidak takut. Mereka justru menginginkan segera bertemu dengan Tuhan. Di salah satu film yang beredar di YouTube, judulnya Paul, The Apostle of Christ. Di dalam film ini dikisahkan ketika sesaat sebelum Paulus menjalani hukuman penggal kepala, ada orang-orang Kristen yang ada di dalam penjara. Pada waktu itu Lukas, dia tertangkap dan juga masuk ke dalam penjara. Dan Lukas mendengar perbicaraan dalam penjara tersebut orang-orang Kristen. Mereka ketakutan. Mereka ketakutan apa yang terjadi nasib mereka besok. Mereka tidak tahu karena mereka ditaruh di penjara bawah tanah. Dan ketika mereka mendengar bahwa orang-orang yang sudah terlebih dulu diambil keluar, mereka dicapik-capik oleh singa yang lapar. Ada mereka yang jasadnya itu ditusuk oleh sebilah bambu yang panjang dan ditancapkan di tiang-tiang gantungan. Sangat sadis, sangat-sangat mengerikan sekali. Dan mereka yang ada di dalam penjara bawah tanah sangat ketakutan. Dan ketika Lukas mendengar, maka di film itu dikisahkan Lukas mendekati mereka. Dia berkata, saudara-saudara, apa yang kalian bicarakan? Kami tidak tahu nasib kami besok seperti apa. Kami tidak tahu besok kami mungkin dimakan singa. Lalu Lukas mengatakan, mari, mendekat semua, mendekat. Mari kita bergandeng tangan. Kita bergandeng tangan. Setelah bergandeng tangan, kalian ingat apa yang Yesus katakan? Bahwa Dia menyertai kita sampai kesudahan zaman, bukan? Kalian ingat bahwa Dia sudah bangkit dan menanti kita. Maka kalaupun nasib kalian besok harus mati, dicapik-capik oleh singa tersebut, itu hanya sementara. Dia katakan sekali lagi, ingat, itu hanya sementara. Tuhan pasti memberi kekuatan kepada kalian. Tuhan pasti memberi kekuatan kepada kalian. Maka setelah itu mereka bersama-sama berlutut dan mereka bergandeng tangan dan mereka berdoa. Pada waktu mereka berdoa, Roh Kudus bekerja luar biasa dan mereka mendapat kekuatan baru. Dan ketika keesokan harinya, mereka diminta untuk semua keluar untuk dijadikan umpan singa-singa buas itu. Apa yang mereka lakukan? Mereka bernyanyi, saudara. Mereka bernyanyi memuji Tuhan. Waktu mereka bernyanyi memuji Tuhan, semua heran. Ini iman seperti apa sampai bisa tidak ada satu ketakutan apapun di dalam diri mereka. Ketika mereka bernyanyi, suasana luar biasa tegang. Apalagi ketika singa-singa itu dilepaskan dan satu persatu berlari menuju mereka dan mulai mencapik-capik mereka. Mereka hanya berteriak kecil dan Tuhan berikan satu peristirahatan yang sangat nyaman sekali. Mereka tidak sampai menderita begitu lama. Begitu ada satu terkaman sudah langsung mati. Begitu ada satu cabikan sudah langsung mati. Mereka waktu di penjara mengatakan, Lukas waktu di penjara mengatakan, ingat, penderitaanmu besok hanya sementara. Justru cinta kasihmu yang Tuhan berikan membuat engkau akan bertemu dengan Dia. Membuatmu akan berjumpa dengan Dia selama-lamanya. Membuatmu berjumpa Dia di dalam kekekalan. Saudara, maka disinilah muncul kalimat ini. Mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus mengatakan, siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapa yang bisa memisahkan cintaku dari kasih Kristus? Penganiayaan? Enggak. Kelaparan? Terlalu kecil. Ketelanjangankah? Tidak. Penindasankah? Tidak. Tidak ada yang memisahkan.
termasuk maut sekalipun. Karena aku tahu bahwa tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus. Ketika engkau sudah percaya Tuhan Yesus, maka seharusnya kasih itu mengikat kuat. Kalau engkau sudah percaya Tuhan Yesus, maka seharusnya cinta saudara kepada Tuhan Yesus itu membuat saudara harus setia dan membuat saudara berani untuk berkorban. Saudara harus setia kepada Dia. Setia di dalam hal apa? Bukan hanya sekali seminggu beribadah saja, saudara. Tetapi setialah seperti cinta saudara mula-mula. Cinta saudara yang menggebu-gebu, yang tidak pernah mau dipisahkan. Cinta untuk terus kita dekat dengan surat cinta dari Tuhan kita. Kalau dulu saudara mendapatkan surat cinta, zamannya pos masih jaya-jaya, kita menunggu 1 bulan. Ketika surat berwarna hijau muda, berwarna pink datang, wah, kita untuk membuka saja ada debaran-debaran yang mungkin 1 jam gak selesai untuk bukanya. Baru setelah dibuka, kita baca bisa berulang-ulang, bukan? Mungkin suratnya sangat pendek, saudara. Mungkin suratnya hanya berkata, aku baik-baik saja sayang, jaga dirimu ya. Kita bisa-bisa 3 jam, aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Iya tahu, ini lo sudah ngomong. Tapi gimana saudara dengan surat cinta dari Tuhan? Tuhan sudah menyatakan cinta kasihnya kepada saudara. Bahkan dia sudah berkorban dengan mati untuk saudara. Tapi saudara malas sekali untuk baca surat cinta dari Tuhan. Siapa yang setiap hari masih baca Alkitab? Siapa yang setiap hari masih baca Alkitab? Saudara cek, betulkah saudara cinta Tuhan? Kalau engkau cinta Tuhan, baca ini surat. Baca. Kalau saudara abaikan hanya untuk jadi sandaran tidur saja, mungkin saudara sudah jauh dari Tuhan. Hati-hati saudara. Kalau engkau sudah jauh dari Tuhan, engkau tinggal selangkah lagi akan direbut oleh setan. Maka belajarlah setia dengan Dia. Setiap hari bacalah firman, karena ini adalah isi hatinya yang mengasihi saudara dan saya. Ini adalah isi hatinya. Waktu engkau mendengar dan membaca isi hatinya, engkau akan semakin dibangkitkan untuk mengasihi Dia. Dan ketika engkau mengasihi Dia, engkau semakin rindu berjumpa dengan Dia. Saudara, siapa yang rindu untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus? Saudara mungkin mengatakan, ya saya rindu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Siapa yang mau bertemu dengan Tuhan Yesus duluan? Siapa? Mungkin semua pada nggak mau. Tapi kalau saya ngomong, saya mau duluan. Saya tidak tahu kapan. Saya mau duluan ketemu Tuhan Yesus. Kenapa? Saya terlalu mencintai Dia. Loh Pak, kalau gitu nanti mati. Justru itu sebuah kebahagiaan. Lepas dari penderitaan. Apakah kita hidup di dunia ini menyenangkan? Banyak pergumulan semua manusia yang hidup di dalam dunia. Tetapi apakah berarti kita kalau gitu bunuh diri saja? Enggak. Seperti Rasul Paulus katakan di dalam Filipi pasal kedua, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Waktu aku hidup, aku terus melayani Kristus. Pada saatnya waktuku selesai, maka itu adalah keuntungan bagiku. Karena kematian itu adalah sebuah pernikahan, saudara. Apa maksudnya pernikahan? Saudara, ketika saudara roh ini lepas dari tubuh, saudara sudah berjumpa dengan Kristus di sorga. Seperti seorang mempelai laki-laki menyambut mempelai wanitanya. Menyambut di dalam satu upacara besar, upacara di sorga, upacara pernikahan sorgawi. Maka kematian itu adalah pernikahan sorgawi. Tuhan Yesus menjemput pengantinnya, mempelai wanita, yaitu saudara dan saya sebagai mempelai Kristus. Maka kalau kita takut mati, itu artinya kita takut
dijemput oleh sang mempelai. Kalau begitu apakah kita sebenarnya mengasihi dia? Tanda tanya. Maka saudara, hidup yang penuh kasih itu hidup yang juga selain setia, engkau rela korban. Karena kasih itu sifatnya harus terpancar. Kalau kasih itu harus terus memancarkan, bisa berbagi. Seperti matahari, Tuhan dengan matahari mengasihi kita. Dia masih memberikan sinarnya kepada saudara dan saya. Ketika Tuhan masih mengasihi saudara, dia juga memberikan oksigennya kepada saudara. Di awal-awal tahun-tahun masa-masa COVID, oksigen sangat mahal sekali. Semua orang mencari. Tapi ketika Tuhan masih memberikan gratis, banyak orang yang tidak menyadari bahwa itu adalah cara kesetiaan Tuhan. Cara Tuhan menyatakan kesetiaannya di dalam memelihara saudara dan saya. Dia sudah berkorban untuk terus memberikan suplai oksigen kepada saudara dan saya. Maka demikian ketika saudara memiliki kasih dari Allah, seharusnya saudara juga bisa berbagi, bukan kepada korban, bukan hanya kepada sesama, tapi untuk Tuhan. Bagaimana hidupmu boleh melayani Tuhan, bagaimana hidupmu, hartamu boleh dipersembahkan untuk Tuhan, persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bagaimana engkau memberikan perhatian melalui diakonia kepada mereka-mereka yang mungkin kekurangan. Itu adalah satu perwujudan kasih yang nyata sebagai cara kita menyatakan bahwa saya mengasihi Tuhan. Maka kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan, maka kita akan bisa berkata, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Ketelanjangankah? Tidak. Kelaparankah? Tidak. Kematiankah? Tidak. Justru bersyukur. Apapun tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, firman-Mu sudah disampaikan. Kiranya firman-Mu boleh terus mengingatkan kepada kami. Firman-Mu yang bersumber dari Allah yang adalah kasih. Kiranya boleh mengingatkan kepada kami bagaimana seharusnya kami boleh menyatakan kasih kami kepada Engkau ya Tuhan. Tolonglah kami yang berdosa ini. Ampunilah kami yang seringkali egois ini. Ampunilah kami yang seringkali masih mengutamakan diri kami sendiri. Ampunilah kami yang tidak setia ini. Ampunilah kami yang kurang rela berkorban ini ya Tuhan. Namun kiranya firman-Mu mengingatkan kepada kami untuk kami belajar melihat cinta kasih Tuhan yang sudah bekerja dengan begitu agung dalam hidup kami dan menolong kami untuk bisa menyatakan kasih kami kepada Tuhan dan sesama. Kami percaya Tuhan, ketika kasih itu terus meluap-luap dalam hati kami, maka kami akan tetap teguh berpegang iman kami kepada Engkau ya Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari cinta-Mu kepada kami. Kiranya materaikanlah firman-Mu kepada setiap kami, anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, mari kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Kita akan kembali berdoa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas anugerah Tuhan. Kembali melalui ibadah ini, Tuhan sudah berfirman kepada kami. Dan kami bersyukur sudah diingatkan, ditegur oleh firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kami boleh menyatakan kasih kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan beranugerahlah buat gereja-Mu ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk gereja-Mu, Gereja Toraja di Jemaat Karambi ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan mempercayakan jemaat ini
untuk terus dipimpin di dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan dan juga para majelis untuk menggembalakan jemaat-jemaat Tuhan, memberikan firman, sehingga firman-lah yang menjadi pedoman bagi hidup setiap jemaat-Mu. Dan ketika jemaat di Karambe ini saat ini merindukan untuk membangun gedung gereja ini, merenovasi gedung gereja ini ya Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan mencukupkan kebutuhan dana sehingga gereja-Mu ini boleh memancarkan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan kiranya melalui keberadaan gedung gereja ini boleh semakin membawa orang menikmati Tuhan yang adalah Sang Kasih. Terima kasih Bapa di surga juga untuk jemaat-jemaat yang sepanjang minggu ini sudah berulang tahun, sudah menyatakan rasa syukur yang tidak terhingga di dalam hidupnya. Kami mengingat akan Papa Mika, Mama Amo, Egelia Luki yang di Bogor, Nenek Kevin, Ibu Yohana Sumule, Mama Uli, yang menyatakan rasa syukurnya karena pertambahan usianya. Biarlah Tuhan yang terus memberikan bijaksana di dalam pertambahan usia, sehingga kasih kepada Tuhan makin terus bertumbuh, iman kepada Tuhan makin terus bertumbuh. Kami juga mengingat ya Tuhan, dikala ada mereka yang sedang bersuka, namun ada yang mungkin sedang sedih karena mereka mengalami sakit, mereka mengalami lemah tubuh, mereka harus berjuang menghadapi sakit penyakitnya. Kami mengingat Mama Kevin, Bapak Yakin Tandi Rerung, Bapak Markus Basang, Nenek Gesa, Ibu Janda Nimpa, Nenek Bagas, Bapak PT Pakan, Nenek Riel Tondok, Bapak Ruben Poni, Nenek Epi, Bapak Indah, Ibu Maria, Bapak Ayub Pairunan, Bapak Agus Baantasik, Nenek Isah di Tondok, Bapak Mendila Pong Padati, Ibu Ande Bumbungan, Nenek Naya, Bapak Hari, Bapak Petrus Alexander, Nenek Andre, Nenek Gerdi, Papa Jelly, Mama Lando, Nenek Eva, Papa Lois, Ibu Bia Palangsa, Ibu Misi, Bapak Pandaya, mereka yang saat ini sedang sakit, kiranya Tuhan beranugerah kepada mereka. Di dalam kondisi sakitnya, ajar mereka untuk mengerti apa kehendak Tuhan bagi mereka. Kiranya melalui setiap obat-obatan yang diminumnya, melalui istirahatnya, melalui perhatian dari keluarganya, ataupun mungkin melalui pengobatan dari dokter dan juga para medis, Tuhan yang kiranya boleh memberikan pemulihan kepada mereka, pemulihan fisik jika Tuhan berkenan, dan Tuhan terlebih biarlah imannya semakin teguh bergantung kepada Tuhan di dalam kondisinya yang sedang sakit. Terima kasih Bapa di surga, kami juga mengingat ketika ada yang sedang sakit, ada yang juga sedang berduka, ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihinya. Kami berdoa untuk mereka yang sedang berduka, dari keluarga Bapak Rente Parung, keluarga Bapak Benyamin Salu, keluarga Bapak Markus Palimbong, keluarga Mama Ando, keluarga almarhum Bapak TH Bakan, keluarga Tandisno, keluarga Bapak Jeffrey Saranga, keluarga almarhum Nenek Tiku, keluarga almarhum Bapak Yohanes Taulabi, keluarga Bapak Kana Sarunggalo, keluarga Bapak Herman Rantealo, keluarga Bapak Nathan Salu. Kami serahkan keluarga yang sedang berduka. Engkau yang adalah Allah sumber penghiburan, kiranya hadir di tengah-tengah keluarga ini dan menjadi sumber penghiburan kekal bagi mereka ya Tuhan. Tuhan yang kiranya menghibur mereka. Dan kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan gereja ini di minggu-minggu mendatang. Kami berdoa untuk ibadah rumah tangga dan juga
OIG yang akan berlangsung. Kami berdoa untuk pelaksanaan verifikasi yang juga akan berlangsung, dan rencana Mama Ipa ke Makassar dan lanjut ke Solo, rencana Nenek Kevin atau Mama ke Balikpapan besok, kiranya Tuhan juga memberkati. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur atas Tuhan melalui setiap doa-doa yang kami boleh panjatkan di hadapan Tuhan. Tuhan kiranya mendengar doa-doa kami, dan Tuhan menjawab seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan yang kekal. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa-doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, waktunya kita akan mendengarkan Warta Jemaat 30 Juli 2023. Namun sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Aludin Yau MTH dari STEMI Jakarta yang sudah memimpin firman pada pagi ini, Pak. Kiranya Tuhan selalu mengasihi dan memberkati di dalam pelayanan bersama dengan keluarga, dan juga mungkin ada tim STEMI yang hari ini beribadah bersama dengan kami di tempat ini. Terima kasih. Puji Tuhan kita boleh beribadah. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita di dalam mengangkat pelayanan, dan jika kembali nanti ke Jakarta, kiranya Tuhan selalu memberikan keamanan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kepada Majelis Gereja Kelompok Pelayanan Tondok Lombok, Kantoria, operator LCD, dan juga pemain orgen yang sudah mengambil bahagian pada ibadah hari Minggu saat ini. Disampaikan juga terima kasih kepada kelompok pelayanan Rantepao yang telah menata ruang gereja sepanjang bulan Juli, dan kelompok yang bertugas menata gedung gereja sepanjang bulan Agustus adalah kelompok pelayanan Panakda. Kemudian pengakuan iman Saudara Nathaniel Rengke dari Gereja Katolik menjadi anggota Gereja Toraja dilaksanakan pada hari Minggu 30 Juli 2023 dalam ibadah pukul 16. Kemudian persiapan bersama pemimpin liturgi dan pelayan firman PWGT dilaksanakan hari Senin 31 Juli 2023 pukul 16. Pemimpin persiapan Bapak Pendeta Mahmud Bakri Mapadang, diharapkan kehadiran semua pelayan baik firman maupun liturgi. Disampaikan kepada anggota jemaat bahwa sabda dan doa malam Jemaat Karambe dilaksanakan hari Rabu 2 Agustus 2023 melalui YouTube Jemaat Karambe. Kemudian ibadah syukur keluarga Bapak Herman Rantealo atau Bapak Vega atas selesainya pemakaman orang tua di Surabaya dilaksanakan hari Sabtu 5 Agustus 2023 pukul 16. Diharapkan kehadiran kita semua. Disampaikan kepada anggota jemaat bahwa jadwal pembinaan bagi Majelis Gereja, OIG, dan anggota Jemaat Karambe dari tim STEMI Jakarta yang sudah kita lakukan 2 hari yang lalu juga, bahkan yang hari ini juga mengambil bahagian di tengah-tengah kita, dan juga masih akan dilaksanakan hari Selasa 1 Agustus. Materi pemuda dan katekisan, tema seberapa harga diriku, dan ini wajib diikuti oleh anggota katekisasi dan juga orang tua atau wali katekisasi. Bahkan kita semua orang tua, mari kita memberi waktu kita untuk duduk sejenak, kita bersama-sama mendengarkan materi ini akan menjadi berkat bagi kita semua untuk mendampingi anak-anak kita, bahkan kita sebagai orang tua ke depan. Kemudian
Jadwal pelaksanaan verifikasi jemaat Karambe yang akan dilaksanakan tanggal 7 sampai 10 Agustus 2023. Hari Senin sampai Selasa tanggal 7 sampai 8 Agustus itu dimulai pukul 14.30 di gedung gereja yang akan diverifikasi PWGT dan koordinator kelompok dan dana sosial, PKBGT dan koordinator kelompok, PPGT dan koordinator kelompok, SMGT dan koordinator kelompok. Kemudian hari Rabu sampai hari Kamis 9 sampai 10 Agustus juga dimulai pukul 14.30 yang akan diverifikasi koordinator kelompok, panitia pembangunan, panitia pasca, bendahara jemaat dan sekretaris atau tata usaha, sekretariat atau tata usaha. Kemudian persiapan bersama pemimpin liturgi dan pelayanan firman ibadah rumah tangga untuk hari Selasa 8 Agustus 2023 dilaksanakan hari Jumat 4 Agustus 2023, pemimpin persiapan Saudara Hendra STH. Ibadah PWGT kelompok Karasik B hari Kamis 3 Agustus 2023 di rumah Ibu Lina Lande. Kemudian ibadah rumah tangga Karasik B hari Rabu 2 Agustus 2023 di rumah Bapak Gusti Mane. Ibadah rumah tangga Karasik A hari Selasa 1 Agustus 2023 di rumah Ibu Elmisi dan Bapak Yosef Tandi Ampang. Masih ada tambahan warta di sini. Disampaikan kepada anggota jemaat bahwa panitia pengucapan syukur tahunan jemaat Karambe akan mengadakan aksi masak pada tanggal 6 Agustus 2023 dalam ibadah jam 6 pagi, bubur kacang hijau 15.000 per cup, kemudian ibadah jam 9 dangkot ayam 30.000 per packing. Mohon dukungan anggota jemaat. Demikian warta jemaat dan tambahan. Terima kasih untuk kita semua yang telah mendengarkan. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku, kelaparan
dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Sakit, penyakit, pencobaan Kau, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Saudara yang dikasihi Tuhan, pergilah, pancarkanlah kasih Kristus di tengah-tengah di mana engkau dipanggil, di tengah-tengah di mana engkau ditempatkan. Nyatakanlah cinta Tuhan kepada sesamamu. Karena dengan menyatakan cinta Tuhan kepada sesama adalah satu bukti engkau mengasihi Tuhan. Cintanya yang tidak terpisahkan akan terus memberikan pertumbuhan iman kepada setiap saudara. Maka pulanglah, arahkanlah hatimu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada saat ini dan kita akan kembali ke dalam kehidupan kita. Nyanyian syukur walau kudaki gunung yang tinggi menutup ibadah kita. Berkata, Kau ku temani, sabda ilahi, janji kekal. Cahaya surgawi, jiwa penuh kemuliaannya. Haleluya, aku bersuka memuji Yesus, ku miliknya. Kendati bayang tak melingkupi, bagiku Yesus nampak jelas. Dialah sungguh cahaya ilahi, dan di sisinya ku tak cemas. Cahaya surgawi, jiwa penuh kemuliaannya. Haleluya, aku bersuka memuji Yesus, ku miliknya. Demikianlah ibadah kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.